Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita. Tetapi marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 21 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita baca demikian kebenaran firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Dari Obot mereka berangkat dan berkemah di Iye Abarim, di padang gurun di sebelah timur Moab. Dari situ mereka berangkat dan berkemah di lembah Jeret. Dari situ mereka pun berangkat dan berkemah di seberang sungai Arnon, yang di padang gurun dan yang mengalir keluar dari wilayah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dalam kitab peperangan Tuhan dikatakan, Waheb di Supa dan lembah-lembah ke sungai Arnon, dan lereng lembah-lembah. Lereng itu terbentang ke permukiman Ar, dan berbatasan dengan wilayah Moab. Dari sana mereka ke Beer. Inilah sumur tempat Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel melantunkan nyanyian ini. Berbual-buallah, hai sumur, mari kita bernyanyi berbalas-balasan. Karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikeruk oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Lalu dari padang gurun mereka ke Metana, dari Metana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisgah yang menghadap padang belantaran. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar sebuah iklan tentang air minum tahun-tahun 2009 yang mengatakan bunyi iklannya kurang lebih seperti ini. Sumber air sudah dekat. Beta tidak pernah terlambat lagi. Iklan ini sesungguhnya dibuat di daerah NTT, yang mana memang di daerah NTT dikatakan di sana tempatnya sangat tandus, sangat gersang. Untuk mendapatkan air yang bersih mereka harus melakukan perjalanan kurang lebih 2 km. Dan air yang mereka dapatkan pun tentu tidak terlalu bersih. Oleh karena itu pemerintah membangun tempat-tempat air bersih ke perkampungan-perkampungan warga. Akhirnya keluarlah iklan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan, termasuk dalam kitab Bilangan yang menjadi khotbah kita pada saat ini, kitab Bilangan sesungguhnya menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel
selama mereka melakukan perjalanan ingin menuju tanah Kanaan. Nah, pasti perjalanan yang mereka alami, perjalanan yang sangat panjang, melewati padang gurun, tanah-tanah yang sangat gersang, dan air menjadi sesuatu hal yang paling mereka utamakan di dalam kehidupan. Air merupakan sesuatu yang mereka inginkan. Karena apa? Karena dengan adanya air, maka kehidupan bisa berjalan terus-menerus. Nah, Bapak Ibu, terkhusus dalam firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Ini merupakan perjalanan bangsa Israel ingin melewati pengembaraan di padang gurun setelah melakukan perjalanan itu kurang lebih 40 tahun. Dan hampir sampai ke daerah Kanaan, ke tempat perjanjian yang telah Tuhan janjikan akan menjadi milik mereka, tanah yang penuh dengan kesuburan, tanah yang berisikan susu dan madu yang sangat subur. Dan itu Allah berikan kepada mereka. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan perjalanan di daerah Moab. Daerah Moab sesungguhnya sudah menjadi daerah orang Kanaan. Nah, di sana orang Israel yang akan tiba di tanah Kanaan itu merindukan yang namanya air. Di padang gurun belantaran, Allah melawat mereka, Allah menjaga mereka, Allah akhirnya memberikan yang mereka inginkan, yaitu sumber air. Maka karena Allah memberikan sumber air kehidupan kepada bangsa itu, sehingga bangsa itu lewat Musa mengumpulkan orang-orang, para penatua-penatua, para petinggi-petinggi bangsa itu, yang notabene-nya mereka akhirnya mengumandangkan lagu puji-pujian kepada Allah karena mereka akhirnya mendapatkan sumber air. Dalam ayat yang ke-17 dalam perikop kebenaran firman Tuhan ini dikatakan di sana, pada waktu itu orang Israel melantunkan nyanyian ini. Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja, yang dikeruk oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, lalu dari padang gurun mereka ke Metana, daerah-daerah yang akan mereka lewati. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa pelajaran yang berharga yang kita terima dari firman ini sesuai dengan tema Tuhan sumber air kehidupan? Yang pertama, Bapak Ibu, dari firman ini kita mau melihat di mana Allah melawat kehidupan umatnya, Allah menjaga kehidupan bangsanya, Allah memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa itu, yaitu sumber air. Sumber air itu tidak akan pernah bisa dimiliki, diperoleh oleh bangsa Israel tanpa pemberian Allah. Allah lah yang memberikan sumber air itu sehingga kehidupan bangsa itu tetap terjaga, tetap dilawat oleh Tuhan. Sumber air itu menyelamatkan mereka dari segala kedahagaan yang mereka rasakan. Padang gurun itu merupakan tantangan yang luar biasa, Bapak Ibu. Apalagi di Indonesia ini saja, di lingkungan kita, di tempat tinggal kita berada, kalau kita merasakan kemarau atau panas terik dalam sehari pun, luar biasa hausnya.
Karena memang apa yang dikatakan para peneliti, manusia tidak akan pernah bisa bertahan hidup dalam seminggu tanpa minum. Karena tubuh kita ini hampir seperempat ini air. Jadi kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa air. Mungkin kita boleh hidup 40 hari tanpa makan, tapi tanpa air kita tidak akan pernah bisa hidup. Kita bayangkan coba Bapak Ibu, bangsa Israel itu yang berjalan, yang melewati padang gurun yang sangat tandus, yang melewati padang gurun yang sangat gersang, yang begitu panas, otomatis mereka membutuhkan yang namanya air. Tentu hal ini menjadi hal yang menarik bagi kita. Kalau Allah mampu memberikan kepada orang Israel di padang gurun air kehidupan, maka kita harus memahami air kehidupan yang kita butuhkan adalah Yesus itu sendiri. Kalau kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 13, pembicaraan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Yesus di sana mengatakan bahwa dialah air kehidupan. Barang siapa yang meminum air yang kuberikan, dikatakan oleh Yesus, dia tidak akan kehausan lagi. Nah Bapak Ibu, mungkin di dalam kehidupan kita, gambaran padang gurun yang dialami oleh bangsa Israel ini merupakan gambaran daripada sebuah penderitaan. Jadi padang gurun yang kita derita hari ini adalah, itulah padang gurun kita. Penderitaan yang begitu berat, penderitaan yang begitu luar biasa itu membuat kita mungkin tersiksa. Penderitaan dan pergumulan itu mungkin bisa membuat iman kita bisa gersang. Persoalan yang kita alami mungkin bisa membuat kita lemah, hampir hilang kekuatan. Oleh karena itu, di dalam setiap penderitaan yang kita alami, di dalam setiap persoalan yang kita alami, kita membutuhkan air kehidupan itu, yaitu Tuhan yang memberikan kedahagaan kepada kita, sehingga kita dimampukan melewati setiap penderitaan yang kita alami Bapak Ibu. Kalau Yesus dengan tegas mengatakan dialah air kehidupan, maka kita mau masuk, mau menjadikan Kristus itu sebagai air kehidupan di dalam kehidupan kita. Menerima Kristus di dalam kehidupan berarti membiarkan diri kita menerima sumber air kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau diajak lewat firman ini supaya kita merasakan kesegaran di dalam kehidupan kita. Maka terimalah Yesus, sang air kehidupan itu di dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema ini mengatakan kepada kita Tuhan sumber air kehidupan. Yang kedua, lewat tema ini kita mau diingatkan, karena Tuhan adalah sumber air kehidupan, maka kita hanya meminta dari Tuhan pertolongan di dalam setiap persoalan yang kita alami. Jadi jangan minta pertolongan kepada orang lain. Jangan minta pertolongan kepada dunia ini, kepada roh-roh yang ada, tapi mintalah pertolongan dari sumber kehidupan itu sendiri, yaitu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarkan Tuhan itu menolong kita. Kalau Allah melawat umatnya di dalam perjalanan di padang gurun, maka Tuhan kita, Yesus Kristus, akan senantiasa melawat kehidupan kita pada zaman sekarang. Oleh karena itu, jangan kita ragu untuk tetap meminta pertolongan hanya kepada Tuhan sendiri, sang sumber air kehidupan. Jadi jangan pangkatmu, jangan jabatanmu, jangan materimu, jangan pikiranmu
yang engkau andalkan untuk menolong kehidupanmu, tapi yang akan kita andalkan menolong kita di dalam kehidupan kita, di dalam tantangan yang kita terima adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir sekali saya punya sebuah ilustrasi. Ada seorang raja yang sedang mencari bejana untuk tempat anggur kesukaan raja. Nah, ketika raja itu mencari bejana di istananya, yang pertama sekali dia melihat sebuah bejana yang terbuat dari emas. Bejana dari emas ini segera berkata kepada raja, "Pilihlah aku, baginda raja. Aku akan mengkilap, aku akan memberikan yang terbaik, aku akan bercahaya. Dan orang-orang nanti akan bersukacita mengambil anggur dari aku." Tapi raja hanya diam, dia melewati bejana yang terbuat dari emas. Kemudian dia bertemu kembali dengan sebuah bejana yang terbuat dari perak. Bejana perak ini langsung berkata kepada raja itu, "Akulah pilih. Aku akan melayani tuanku. Aku akan menjadi bejana anggurmu. Dan aku akan berada di mejamu setiap ada acara jamuan makan, jamuan para petinggi-petinggi. Lihat, hiasanku begitu luar biasa." Dikatakan bejana yang dari perak tersebut. Tapi raja juga mengabaikannya. Kemudian raja mendekati sebuah bejana dari tembaga. Bejana tembaga ini juga berkata, "Ya raja, mulutku besar. Jadi orang akan gampang mengambil anggur dari aku. Aku akan memberikan yang terbaik. Taruh aku di mejamu. Semua orang akan senang memandang aku." Dikatakan bejana dari tembaga. Tapi raja juga mengabaikannya. Raja terus berjalan. Dan dia melihat sebuah bejana dari kristal. Bejana kristal juga dengan segala kesombongannya katakan, "Pilihlah aku raja. Aku memang mudah pecah, tapi aku akan menjadi kebanggaan bagimu." Orang juga nanti akan bangga melihat kalau raja mempunyai bejana dari kristal seperti itu. Tapi raja juga tetap tidak menghiraukannya. Raja akhirnya turun, tiba-tiba di tanah di gudang yang sangat buruk, raja melihat sebuah bejana dari tanah liat yang kosong, yang tidak terurus, terbaring di sana. Bejana itu pun sudah tidak mampu lagi untuk berbicara. Tapi ketika raja melihat bejana tersebut, raja langsung katakan, "Inilah bejana yang aku cari, yang aku inginkan. Aku akan membentuknya sesuai dengan yang kuinginkan." Dikatakan oleh raja. Nah, di dalam bejana tanah liat inilah raja akhirnya menaruh anggurnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Cerita tersebut memang sebuah ilustrasi. Tapi apa yang mau kita lihat dari para bejana-bejana itu? Kita mau seperti bejana tanah liat yang penuh dengan kerendahan hati. Ketika kita sudah menerima sumber air kehidupan, maka orang yang sudah menerima sumber air kehidupan seperti bejana tanah liat itu, dia tidak menawarkan dirinya. Tapi rajalah yang memilihnya, rajalah yang membentuknya, rajalah yang menjadikannya menjadi bejana kesukaannya. Maka kita juga demikian Bapak Ibu. Ketika Kristus memilih kita, membentuk kita, menebus kita, yang diinginkan oleh Kristus dari kehidupan kita, yaitu kita akan hidup penuh dengan kerendahan hati. Orang yang sudah menerima sumber air kehidupan lewat pengorbanan Kristus itu,
di dalam kehidupannya dia tidak menonjolkan diri lagi. Dia tidak ada lagi kesombongan di dalam kehidupannya. Tidak seperti bejana-bejana yang lain, yang dari emas, yang dari perak, dari tembaga, dari kristal, yang selalu memamerkan dirinya, yang menganggap dirinya lebih layak daripada orang lain. Tapi ketika kita hidup di dalam sumber air kehidupan, di dalam Kristus itu sendiri, maka Kristuslah akan membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Kita penuh dengan kerendahan hatian. Maka kegersangan hidup kita, oleh karena persoalan yang ada, ketika Kristus memilih kita, ketika Kristus menetapkan kita, maka kegersangan itu akan diubahkan oleh Tuhan dengan segala keindahan. Yang terpenting Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Allah senantiasa melawat kehidupan umatnya. Allah juga melawat kehidupan kita. Allah sang sumber air kehidupan terus mengalirkan air-air kehidupan itu di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang senantiasa Tuhan pelihara. Maka karena kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, lakukan pemilihan itu dengan sungguh-sungguh, dengan takut kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami Tuhan yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan kami senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Allah yang menjadi sumber air kehidupan kami, terus mengaliri kehidupan kami sesuai dengan kehendak Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.